Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan teman Muda Putri dengan NIM 19 103 132 229 dan yang kedua Ayu Permatasari dengan NIM 19 103 133 220 dan yang terakhir yaitu Salsabella dengan NIM 19 103 132 215. Selanjutnya, latar belakang Tokopedia akan dibacakan oleh Ananda Putri. Latar belakang Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Tokopedia juga ditujukan untuk sebagai sarana membesarkan dan atau mempromosikan produk-produk yang akan dijual melalui media online, dan sekaligus juga untuk memberikan pengalaman berbelanja secara online yang lebih mudah, aman, dan lebih nyaman. Sejarah munculnya Tokopedia ini berawal dari mimpinya seorang William Tanuwijaya yang percaya dan sangat yakin suatu saat website ini akan berhasil dan tembus memasuki pasar Indonesia yang bisa diimbangi dengan usaha kerja kerasnya. William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison menyadari bahwa belum adanya marketplace teknologi yang memfasilitasi jual beli uang yang mudah digunakan di Indonesia ini. Jadi pada tanggal 17 Agustus tahun 2019 muncullah ide mereka dan diluncurkannya lah website yang bernama Tokopedia. Munculnya juga website ini dengan visi untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik dan luas dalam memainkan internet. Sekarang, William Tanuwijaya ini menjadi CEO di perusahaan Tokopedia dan Leontinus Alva Edison menjadi COO di perusahaan Tokopedia. Dan sampai saat ini, Tokopedia juga akan terus-menerus berkembang pesat menjadi marketplace online terbesar di Indonesia. Penerapan Tokopedia pada manajemen strategi. Dalam penerapan manajemen strategi pada Tokopedia, terdapat 5 komponen. Yang pertama yaitu manajemen strategis, kedua visi dan misi, ketiga analisis lingkungan eksternal, keempat analisis lingkungan internal, dan yang kelima yaitu strategi kompetitif. Komponen pertama yaitu manajemen strategik. Di era perkembangan teknologi saat ini, sangat penting bagi setiap perusahaan untuk memiliki model manajemen strategis mereka sendiri. Dengan adanya perencanaan yang matang mengenai aspek-aspek yang harus dikelola perusahaan, dapat meningkatkan pertahanan mereka dalam persaingan bisnis yang ketat. Dalam kutipan tersebut, William Tanuwijaya mengatakan dapat disimpulkan bahwa dilihat dari aspek manajemen strategis, Tokopedia adalah perusahaan teknologi yang pergerakan utamanya tidak berfokus pada penarikan keuntungan dari transaksi penggunanya, melainkan pada pengembangan aplikasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Apabila dianalisis melalui sudut pandang industri berkembang, strategi yang digunakan oleh Tokopedia tersebut menjadi suatu langkah yang sangat cerdas, sebab dengan meningkatkan keunggulan fitur aplikasi serta memastikan terjaganya kualitas forum terlebih dahulu di atas penetapan harga terhadap penggunaan aplikasi, Tokopedia telah berhasil meraih kepercayaan konsumen dan menguatkan posisinya di tengah persaingan perusahaan pengembang teknologi aplikasi serupa. Dalam kutipan dari buku Manajemen Strategik oleh Fred R. David and Forrest R. David mengatakan bahwa manajemen dapat didefinisikan sebagai strategi yang menjadi dasar dari formulasi, implementasi, dan evaluasi yang harus dilakukan sebuah organisasi usaha agar dapat mencapai tujuan mereka. Dalam perencanaannya, manajemen strategis terdiri atas 3 tahapan yang telah dipaparkan oleh Fred R. David and Forrest R. David tadi, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi, yang mana masing-masing diantaranya merupakan aktivitas yang saling berhubungan dan mengambil peranan yang sangat penting dalam kegiatan realisasi manajemen strategis. William Tanuwijaya pernah menjelaskan terkait ketiga tahap tersebut seperti di layar ini. Tanuwijaya pernah berkata seperti ini, pada awalnya, ayah mertua saya tidak menggunakan Tokopedia karena beliau asing dengan konsep membeli sesuatu secara online. Saya mengamati keseharian beliau dan menyadari bahwa beliau sering pergi ke ATM untuk membayar tagihan listrik. Dengan inspirasi tersebut,
kami mulai membangun model bisnis baru yang tidak dimiliki Tokopedia. Fitur yang memungkinkan penggunanya untuk bisa membayar segala tagihan mereka hanya melalui aplikasi. Setelah itu, ayah mertua saya mulai menggunakan Tokopedia untuk membayar tagihan dan bahkan mulai membeli barang secara online karena kepercayaannya pada Tokopedia yang sudah ada di sana. Melalui kutipan penjelasan tersebut, terdapat tahapan manajemen strategis terhadap Tokopedia. Ada 3, yaitu yang pertama formulasi, yang kedua implementasi, yang ketiga evaluasi. Yang pertama itu tahap formulasi. Pada tahap ini yaitu dilakukan riset dan penyusunan konsep fitur platform sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika kita mengikuti alur penjelasan William Tanuwijaya tadi, maka tahap formulasi ini terjadi ketika beliau mulai mengamati kebiasaan ayah mertuanya untuk menganalisis apa solusi dari penghalang tersebut. Selanjutnya, pada tahap implementasi ini, yaitu dilakukannya pengembangan fitur sesuai dengan hasil riset dan konsep yang telah disusun pada tahap formulasi. Pada tahap ini, tahap implementasi contohnya dicontohkan Tanuwijaya itu dengan dibuatnya fitur tambahan dalam Tokopedia, yaitu fitur tagihan, yang mana sebelumnya pada aplikasi ini belum ada fitur tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi. Pada tahapan ini, fitur bersangkutan secara resmi ditambahkan ke dalam platform untuk kemudian ditingkatkan kembali setelah mendapatkan respon dari pengguna. Atau bisa dikatakan pada tahap ini yaitu tahap peluncuran aplikasinya. Dengan aktivitas ini menjadi tidak sulit untuk dilakukan karena pengunjung mampu membayar tagihan mereka di mana saja dan kapan saja, yang mana akan membawa dampak yang memberi kemudahan kepada para penggunanya, dan yang mana pengguna-pengguna ini berhasil menarik pengguna-pengguna baru dari kalangan yang tidak terjangkau sebelumnya, serta secara otomatis menambah salah satu aset bagi keunggulan Tokopedia yaitu dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Selanjutnya yaitu komponen kedua, yaitu mengenai visi dan misi. Proses pengembangan pernyataan visi dan misi Tokopedia menurut William Tanuwijaya yaitu perumusan visi dan misi Tokopedia dilakukan menjelang tahun keempat pendirian perusahaan. Ketika itu kami baru memiliki 30 karyawan. Sehingga kami memiliki cukup waktu untuk refleksi dan mendefinisikan visi misi tersebut menjadi kalimat, kemudian memasukkannya sebagai program onboarding Tokopedia. Jika dilihat dari penjelasan William Tanuwijaya pada kutipan tersebut, visi misi Tokopedia telah dibuat dengan proses yang sesuai dengan penekanan yang dipaparkan pada artikel, yaitu Campbell dan Young. Sebab, baik pendiri maupun karyawan sama-sama mengambil peran dalam pendefinisian keduanya. Visi misi dari Tokopedia adalah: misi kami, Tokopedia, adalah mendorong pemerataan ekonomi secara digital, sedangkan visinya adalah membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan memulai segala sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa di Tokopedia, posisi visi dan misi adalah sebagai haluan perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut dari buku Manajemen Strategik, kutipan oleh Fred R. David dan Forrester David, secara umum apa yang seringkali disebut sebagai visi dan misi yang baik adalah visi dan misi yang mampu menggambarkan jenis usaha perusahaan bersangkutan. Dan jika diamati, visi dan misi Tokopedia yang tercantum dalam paragraf sebelumnya tidak hanya menggambarkan jenis usaha mereka, tetapi juga motivasi serta aktivitas yang dikelola perusahaan. Visi dan misi Tokopedia juga bisa dikatakan sebagai visi dan misi yang ideal karena pernyataannya sekaligus menggambarkan deklarasi sikap, orientasi pelanggan, serta komponen-komponen pernyataan misi lainnya. Jika dianalisis dalam deklarasi sikap, yaitu tercantum pada kalimat misi perusahaan, yaitu
untuk mendorong pemerataan ekonomi secara digital. Kalimat ini direalisasikan oleh Tokopedia yaitu melalui aktivitas penelitian dan pengembangan yang mereka lakukan terhadap platform dan lingkaran pasar pengunjung dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu deklarasi pelanggan tercantum pada kalimat visi perusahaan, yaitu membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan memulai segala sesuatu. Dalam kalimat tersebut, Tokopedia secara tidak langsung menyatakan bahwa platform mereka terbuka untuk setiap individu di semua kalangan dan bahwa setiap pengguna mereka memiliki kesempatan yang sama untuk membangun bisnis online di dalam platform tersebut. Berikutnya yaitu komponen lainnya terkait luasnya cakupan visi dan misi perusahaan. Visi dan misi Tokopedia memiliki format yang jelas dan telah mencakup arah tujuan perusahaan dengan yang sangat baik. Visi misi Tokopedia bisa dikategorikan memenuhi syarat sebagai visi misi yang ideal, sebab telah mampu menggambarkan identitas perusahaan menjadi haluan kerja karyawan sekaligus motivasi bersama, serta memenuhi komponen-komponen lainnya yang menjadi tolok ukur bagi bagaimana idealnya sebuah visi misi bisa menginspirasi dan memberikan pengaruh terhadap kinerja para pengelola perusahaan bersangkutan. Selanjutnya, materi ketiga akan dibacakan oleh Ananda Putri. Ada analisis lingkungan eksternal seringkali juga diartikan sebagai komponen-komponen yang berada di luar perusahaan, namun memiliki pengaruh besar juga terhadap implementasi program kerja atau pengelolaan bisnis yang bersangkutan. Komponen-komponen lingkungan eksternal tersebut juga biasanya didominasi oleh hal-hal yang menjadi peluang atau ancaman bagi sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dalam analisis ini, penilaian mengenai lingkungan eksternal suatu badan usaha didasarkan pada variabel yang berinteraksi langsung dengan aktivitas perusahaan. Faktor-faktor lingkungan eksternal perusahaan. Menurut Jatmiko, analisis lingkungan eksternal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pertama ada lingkungan eksternal makro dan yang kedua ada lingkungan eksternal mikro. Faktor ekonomi. Mengenai situasi ekonomi yang bisa jadi berdampak pada kinerja pengelolaan bisnis yang bersangkutan. Situasi tersebut antara lain ada tingkat inflasi, defisit atau surplus, neraca, terus ada tingkat bunga, tingkat simpanan pribadi dan perusahaan, serta produk domestik bruto. Pada saat William Tanuwijaya diwawancarai, dapat dikutipkan injeksi dana pertama diberikan pada Tokopedia sebesar $1 juta pada tahun 2012. Pada tahun 2014, Tokopedia menjadi perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara yang mendapat injeksi dana sebesar $100 juta. Pada tahun 2017, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar $0,27 miliar disebabkan adanya kenaikan harga barang impor serta meningkatnya aktivitas investasi domestik. Namun, pada tahun yang sama, Tokopedia malah menerima suntikan dana dengan nominal tertinggi jika dibandingkan dengan investasi dana dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar $1,1 miliar. Jadi, dengan sudut pandang faktor ekonomi ini, dapat disimpulkan situasi ekonomi negara tidak berpengaruh banyak pada pengelolaan dana internal Tokopedia. Selanjutnya, ada faktor teknologi. Mengenai inovasi produk dan proses teknologi komunikasi baru, aplikasi pengetahuan, serta fokus penelitian pada pengembangan yang didukung oleh pemerintah. Mengenai kaitan ini, William Tanuwijaya menjelaskan, jika Tokopedia ingin mempertahankan penggunanya, maka banyak penelitian pengembangan yang harus dilakukan, serta banyak juga pasar baru yang harus dipelajari. Dalam implementasi program kerjanya, perusahaan e-commerce terbesar di dunia ini, atau lebih tepatnya di Indonesia ini, pada tahun 2019, Tokopedia ini menjadi salah satu platform yang memulai perilisan
fitur pay later dalam aplikasinya. Setelah itu, selama masa pandemi, Tokopedia juga terus mengembangkan jangkauan fitur ini agar tidak hanya dapat diakses untuk membayar satu jenis tagihan saja. Gerakan ini juga menunjukkan bahwa Tokopedia benar-benar berinvestasi besar pada kegiatan riset dan pengembangan yang mereka lakukan, sehingga inovasi produk mereka dapat terimplementasi seoptimal dan semaksimal mungkin. Ya, yang terakhir ada faktor sosial. Di Indonesia terdapat beragam keadaan sosial yang memiliki pengaruh terhadap pola kebutuhan konsumen. Terbentuknya pola kebutuhan yang berbeda tersebut mengharuskan para pemilik bisnis untuk mampu menyediakan berbagai produk dalam upaya memenuhi wishlist konsumen dan mempertahankan eksistensi badan usahanya. William Tanuwijaya pernah menjelaskan bahwa di Tokopedia saat ini memiliki sekitar 20.000 pedagang yang menawarkan dan menjual sekitar 1,1 juta ragam produk yang terdiri atas 18 kategori dengan sekitar 1.000 subkategori. Jadi, mekanisme platform Tokopedia yang difungsikan sebagai bentuk lain dari mall dengan bisnis digital dan terbuka untuk pemilik usaha yang ingin mendirikan bisnis online, memungkinkan perusahaan ke lingkungan akses produk yang sangat luas, sehingga perusahaan secara bertahap dapat menangani perubahan kebutuhan pengguna dengan cara meningkatkan platform agar dapat menarik lebih banyak pemilik usaha online. Faktor yang kedua ada lingkungan eksternal mikro. Terjadinya sebuah persaingan, yaitu suatu hal umum terjadi di lingkungan industri, terutama dalam industri yang popularitasnya sedang melonjak tinggi di kalangan masyarakat. Seperti menurut Jatmiko, lingkungan eksternal mikro ini bagian lain dari lingkungan industri yang memiliki pola persaingan jauh lebih ketat sehingga dalamnya perusahaan hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mengendalikan para pesaingnya. Jadi dalam industri e-commerce saat ini ada banyak sekali perusahaan yang membangun platform dengan modal yang serupa, sehingga nyaris sangat sulit dapat menemukan perbedaan yang sangat signifikan antara satu platform dengan platform lainnya. Tokopedia telah terlebih dahulu menginvestasikan pendapatan perusahaan untuk membangun lebih banyak modal usaha di platform mereka. Hal ini juga dapat dinilai sebagai strategi dan implementasi yang sangat baik untuk dijalankan dengan berinvestasi lebih awal terhadap modal usaha yang belum dikembangkan sepenuhnya oleh perusahaan. Melalui beberapa analisis tersebut dapat disimpulkan juga bahwa Tokopedia ini telah membentuk sebuah mekanisme beserta program kerja yang dapat membantu mereka untuk menghadapi dan bertahan melalui situasi-situasi yang terjadi di lingkungan eksternal perusahaan. Berikut materi keempat dan kelima akan dibacakan oleh Ayu Permatasari. Analisis lingkungan internal. Lingkungan internal adalah sebagai komponen atau variabel yang berada di dalam perusahaan dan berpengaruh pada program kerja atau aktivitas pengelolanya. Biasanya komponen perusahaan Tokopedia ini dinilai berdasarkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Namun sebelum bahas mengenai aspek-aspek tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan pemaparan terhadap kapabilitas, daya saing, dan sumber daya perusahaan Tokopedianya. Adapun pemaparan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Kapabilitas. Komponen ini merupakan kemampuan perusahaan untuk memperdayakan atau mengelola sumber dayanya dengan cara memaksimalkan penggunaan sumber daya tersebut. Melalui kutipan tersebut, bahwa Tokopedia memiliki kapabilitas untuk membangun atau menyusun sistem manajemen strategis yang solid bagi perusahaan melalui adanya tindakan investasi terhadap modal usaha yang belum mereka implementasikan, sehingga dimungkinkan bahwa perusahaan dapat bersiap lebih awal untuk menghadapi perubahan kebutuhan pengguna. Lalu ada kutipan yang kedua yang dikatakan oleh William Tanuwijaya, jika Tokopedia ingin mempertahankan para penggunanya, ada banyak penelitian dan pengembangan yang harus dilakukan, serta ada banyak pasar baru yang harus dipelajari. Kesanalah biasanya investasi kami letakkan. Dan di Tokopedia ada beberapa divisi, ada divisi quality control, content, support, dan teknologi. Lalu dapat disimpulkan bahwa Tokopedia mampu mengelola dana investasi untuk menunjang program kerja perusahaan, serta menyelenggarakan kegiatan riset dan pengembangan berkala untuk kebutuhan upgrade fitur dalam platform. Dan Tokopedia juga berkapabilitas untuk memanfaatkan dan mengolah kompetensi keahlian karyawan dan maksimal melalui adanya pembagian divisi kerja khusus dalam perusahaan. Lalu adanya daya saing.
adalah keunggulan perusahaan yang dapat digunakan untuk berkompetensi dengan perusahaan lainnya. Dalam wawancara William Tanuwijaya, melalui kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tokopedia memiliki koneksi investor yang cukup luas. Lalu dilihat dari kinerja Tokopedia-nya melalui pembaharuan platform, promosi, atau wawancara media, dapat dinilai bahwa konteks menjadi nomor satu dalam kutipan tersebut adalah dengan berada di puncak popularitas sebagai salah satu platform jual beli online. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa daya saing Tokopedia selain dari jaya investornya yang kuat, juga berasal dari brand dan citranya yang kuat sebagai platform e-commerce dengan jutaan pengguna aktif setiap bulannya. Lalu ada sumber daya, adalah nilai potensi yang dimiliki oleh perusahaan, yang mana jika dianalisis dari beberapa kutipan yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya Tokopedia berasal dari aset berwujud dan tindak berwujud perusahaan, serta SDM mereka berkompetensi dan berkomitmen tinggi pada tujuan yang ingin dicapai perusahaannya. Lalu adanya analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu pendekatan menggunakan kerangka logis yang ditunjukkan untuk membantu proses pertimbangan kapabilitas perusahaan sebagai bahan untuk kegiatan penyusunan pilihan strategis. Berikut adalah analisis SWOT untuk program kerja dan pengolahan Tokopedia. Yang pertama, peluang, yaitu tingginya kecenderungan masyarakat terhadap transaksi online. Yang kedua, ancaman, persaingan yang sangat ketat, lalu munculnya brand platform baru dan konsep serupa. Lalu kekuatan, sumber daya manusia yang terjamin di bidangnya, teknologi pengembangan aplikasi yang canggih, injeksi dana berkala dari investor, lalu dan manajemen strategi yang matang. Lalu pun ada kelemahannya, strategi kompetitif generik. Dalam sebuah industri usaha, sudah lumrah jika terjadi persaingan yang ketat antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam rangka memantapkan posisi masing-masing di lingkungan bisnis yang berkembang. Jika sebuah perusahaan tidak bisa mengikuti perkembangan kompetisi yang ketat tersebut, maka bisnis mereka tidak akan bisa bertahan lama dalam industri yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, tentu saja masing-masing perusahaan harus tetap memiliki strategi saing yang matang, sehingga mereka dapat menghadapi segala fluktuasi yang berasal dari lingkungan internal atau eksternal di bidang industri yang dikembangkannya. Terus ada strategi kompetitif generik adalah salah satu metode pendekatan strategi yang dikemukakan oleh Michael Porter terdiri atas 3 kategori, yaitu cost leadership, differentiation, dan fokus. Pendekatan ini juga dikenal sebagai nama Porter Generic Strategy. Dalam strategi biaya rendah atau cost leadership, aktivitas produksi yang dikembangkan oleh perusahaan menghasilkan produk berstandar sama dalam segala aspek, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan pun menjadi rendah. Jenis produk seperti ini biasanya ditunjukkan oleh kelompok pelanggan yang menjadikan harga produk sebagai patokan untuk mengambil keputusannya. Lalu ada strategi pembedaan produk atau differentiation, adalah strategi yang penggunanya bertujuan untuk mendorong perusahaan agar mampu memanfaatkan sumber dayanya secara maksimal dan menciptakan produk unik yang tidak bisa ditawarkan oleh perusahaan lain. Lalu ada strategi fokus, adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan yang targetnya hanya untuk melayani ruang lingkup pelanggan yang kecil, sehingga manajemen usaha dapat difokuskan hanya untuk menawarkan kebutuhan kelompok pelanggan tersebut saja. Dilihat dari masing-masing definisi ketiga strategi tersebut, berdasarkan manajemen strategi perusahaan, strategi pemasaran, visi misi tujuan, serta target pengunjungnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi program kerja di Tokopedia paling sesuai dengan kriteria strategi pembedaan produk atau differentiation. Sebab dengan banyak brand platform serupa, satu-satunya peluang terbesar perusahaan hanya berasal dari minat masyarakat yang tinggi terhadap kepraktisan yang ditawarkan oleh aplikasi daring, dan agar bisa bersaing dengan perusahaan lain menggunakan kesempatan ini, Tokopedia harus mampu menyediakan sesuatu yang tidak dapat disediakan oleh pesaing mereka. Selama bertahun-tahun, Tokopedia telah berhasil menarik banyak investor dan injeksi dana yang terus meningkat. Didukung dengan karyawan yang merupakan ahli di bidangnya, investasi dana tersebut dipergunakan untuk aktivitas riset perusahaan terhadap kebutuhan pengguna, serta pengembangan fitur aplikasi yang akan diluncurkan oleh pemenuhi kebutuhan tersebut. Sehubung dengan keunggulan tersebut, ada 3 strategi pemasaran yang dapat digunakan oleh
perusahaan yang menerapkan strategi differentiation, yang itu pembedahan produk. Yang kedua, pembedahan citra. Yang ketiga, pembedahan pelayanan pelanggan. Dilihat strategi pembedahan produk, Tokopedia sebagai salah satu perusahaan teknologi yang pertama yang mengembangkan jenis platform seperti ini, memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang baru bermunculan tersebut, yakni berpengalaman yang lebih baik dan reputasi yang sudah terbesar luas di lingkungan investor besar. Lalu dilihat dari perbedaan citra, Tokopedia sebagai salah satu perusahaan e-commerce yang pertama di Indonesia tentu saja memiliki posisi brand yang kuat di lingkungan pengguna dan investor. Dengan desain yang unik dan mudah dikenali, Tokopedia menjadi aplikasi yang bagi sebagian besar masyarakat wajib untuk diunduh atau didownload dalam ponselnya. Lalu dilihat dari segi pembedaan kualitas pelayanan kepada pelanggan, Tokopedia memiliki model aplikasi yang cenderung lebih mudah digunakan oleh penggunanya, terutama pemula, karena di dalam platform telah disediakan secara lengkap informasi mengenai produk, toko, ketersediaan pembelian, dan cara pembayarannya, bahkan pengiriman produk tersebut pun kembali kepada pembeli. Tokopedia juga menyediakan fitur promosi untuk para pedagang online dan memudahkan baik pedagang atau pembeli untuk melakukan transaksi dan mekanisme pembayaran yang praktis. Sekian dari saya lanjutkan ke moderator. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 11 mengenai manajemen strategik terhadap salah satu e-commerce Indonesia, yaitu Tokopedia. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.